Saudara, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Kenapa keluarga itu penting? Ya, jawabannya karena keluarga itu satu-satunya wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maaf, saya berkata gereja itu bukan wakil Tuhan, tapi keluarga itu wakil Tuhan. Maka itu setan sangat benci dengan keluarga harmonis. Setan tidak benci gereja. Buktinya sekalipun masa COVID-19 seperti ini, gereja tetap ada walaupun via online atau daring. Ya, setan gak benci pernikahan. Orang menikah masih banyak. Tetapi yang setan benci adalah keluarga yang harmonis. Kenapa setan benci keluarga yang harmonis? Saudara, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu, ya saya ulangi, segala sesuatu, apa saja, baik maupun buruk sebuah kehidupan, gagal ataupun berhasil sebuah kehidupan, sakit atau sehat sebuah kehidupan, ya, pinter, maaf, atau kurang pinter atau bodoh sebuah fakta hidup. Ya, apa saja dalam hidup ini selalu dimulai di rumah. Tolong catat, bukan di mall, bukan di sekolah, bukan di bandara. Segala sesuatu baik, buruk, sakit, sehat, gagal, berhasil, pintar ataupun bodoh, semua dimulai dari rumah. Saya percaya tidak ada manusia yang tidak setuju akan prinsip atau konsep ini. Rumah, rumah, dan rumah. Itu asal usul semua kehidupan akan jadi apa. Saudara, perhatikan ini baik-baik. A home, ya. Dalam bahasa Indonesia kita hanya menemukan satu kata, rumah. Tapi di dalam banyak bahasa ternyata beda. Ya, bahasa Jawa contohnya ada griya, itu a house. Panggenan itu a home. Ya. Bahasa Belanda juga sama. Ada huis dan ada thuis. Huis itu a house, thuis itu a home. Bahasa Jerman juga begitu. Ya, banyak. Bahasa Mandarin juga begitu. Ada fangzi, ada jia. Nah, saudara, yang iblis benci bukan a house, tapi a home. Nah, a home itu surga karena suasananya. Tolong perhatikan, a house bisa dibangun dengan uang. Orang yang kaya bisa bangun rumah seperti istana. Panggil arsitek suruh gambar, ukuran tanahnya sekian, mau rumah sebesar apa. Panggil kontraktor yang terkenal, jadi a house itu. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. Tolong catat, a home hanya bisa dibangun oleh dua orang yang berstatus papa mama, suami istri. Dan tidak sekedar papa mama atau suami istri, tapi dua orang ini harus harmonis, harus sehati, sekata, seia, sepikir, harus rukun. Nah, kalau dua orang ini harmonis, rukun, seia, sekata, sehati, sepikiran, maka maaf, walaupun house-nya sederhana sekali, kalau saya nggak bilang jelek, maaf, maka a home itu nyata
Betul ya? Jadi suasananya itu yang menentukan. Nah, anak-anak kita akan jadi apa di masa depannya, baik, sehat, pinter, bodoh, gagal, berhasil, dan sebagainya, itu ditentukan oleh home-nya, oleh suasana rumahnya. Lagi sekali, a house bisa dibangun dengan uang, tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. Orang mau punya berapa ratus miliar, a home tidak bisa dibangun dengan uang. Tapi keluarga yang papa mamanya harmonis, maka anak-anaknya bahagia, sehat-sehat, pintar-pintar, anak-anaknya jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ini masalahnya papa mama, sekedar menikah tanpa keharmonisan, maka tidak bisa dijadikan surga di keluarganya. Nah, lalu apa yang musuh buat? Oh, musuh luar biasa. Maaf saya berkata, musuh luar biasa di dalam merusak pernikahan. Saya percaya semua setuju. Iblis sangat pintar. Maka itu iblis berhasil merusak keharmonisan keluarga. Dan berhasilnya nggak main-main, berhasil total. Iblis merusak keluarga. Maka itu ayo, mau saya sambil kerja ini ya. Maka itu mari suami istri ya, kita jaga pernikahan kita jaga rumah tangga kita jaga keharmonisan kita jaga suasana surga di dalam rumah kita ya. Kalau kita bisa menjaganya, maka sungguh Tuhan luar biasa. Maaf, Facebooknya ada gangguan sebentar. Nah, maka itu hari ini kalau kita belajar lewat Zoom ini, mendalami kebenaran, maka kita akan melihat home itu harus nyata dalam hidup kita. Jadi jelas ya saudara, keharmonisan papa mama itu menciptakan surga di rumahnya. Jadi perhatikan ini saudara, yang dibenci oleh iblis bukan pernikahan. Yang dibenci oleh iblis bukan gereja, bukan kebaktian, bukan sekolah teologi, bukan kelompok doa. Itu semua masih ada sampai hari ini. Tapi keluarga harmonis itu incaran iblis. Kenapa? Lagi sekali iblis ingin merusak surga. Nah, karena semua pernikahan ya selalu diibaratkan keluargamu seperti surga atau seperti neraka. Betul tidak? Nah, maka itu kalau kita ingin keluarga kita seperti surga, bukan seperti neraka, maka jaga keharmonisan itu. Nah, bagaimana caranya menjaga keharmonisan pernikahan kita? Sederhana, saudara. Lagi sekali sangat sederhana. Sesederhana apa? Sesederhana orang makan atau orang minum. Masa sih? Betul. Tolong catat. Rumah tangga kita bisa harmonis seperti surga kalau cuma satu hal yang kita lakukan. Ya, maaf ada yang tanya. Passwordnya 73737377. Maaf, itu ID-nya. Passwordnya Matius 44. Ya, 73 3 kali 77 itu ID Matius 44. Oke. Nah, sederhana bukan? Karena Tuhan ingin hadir di hidup kita, maka kehadiran Tuhan
itu hanya ditentukan oleh satu sikap yang dimiliki oleh suami istri, yaitu terus-menerus mengampuni. Itu saja. Maka itu saya katakan tadi, untuk menjaga keharmonisan pernikahan kita, semudah orang makan dan semudah orang minum, yaitu mengampuni. Terus. Jadi ketika istri kita tidak bersalah, ketika suami kita tidak bersalah, kita tetap menyatakan pengampunan. Nah, kalau suami istri terus-menerus melakukan pengampunan, walaupun gak ada yang salah dan gak ada yang disalahkan, maka ketika kesalahan terjadi, itu otomatis sembuh sendiri karena pengampunan jalan terus. Keren gak, saudara? Maka itu perintah mengampuni, hukum mengampuni, itu yang tertinggi di antara semua pelajaran pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Mengampuni, dan mengampuni. Walaupun gak ada yang bersalah, tetap persiapkan pengampunan. Tadi pagi saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu ternyata baru menyadari konsep ini. Dan saya ingin bagikan konsep ini kepada saudara. Ya, begini. Iblis itu sangat suka hal-hal yang kotor. Betul? Iblis paling suka hal-hal kotor. Maka itu kalau hidup kita kudus, yang kotor gak ada tempat dan gak berani dekat. Betul ya? Yang kedua, iblis itu paling takut dengan kekudusan atau kesucian. Maka itu kalau kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, yang najis, yang jahat, itu gak bisa dekat-dekat. Mau dekat aja kepental langsung. Iblis itu kegelapan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam terang, Yesus itu terang dunia, maka gelap itu lewat aja nggak bisa di dalam terang. Gelap kok, nggak bisa melawan terang. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Maka itu ayo kita perhatikan, di mana ada kasih, maka setan nggak bisa masuk. Di mana ada pengampunan, si benci nggak bisa datang. Di mana ada kekudusan, yang najis nggak akan masuk. Di mana ada terang, maka yang gelap minggir sendiri. Maka itu saya pesan, maaf, kepada saudara yang masih percaya, iblis itu harus ditengking, diusir. Pakai kencerotan minyak, kencerotan darah Yesus, minyak urapan, pakai banner, bendera apa saja. Saudara, iblis gak sebodoh itu. Barang-barang itu gak bisa ditakuti iblis. Walaupun ada tulisan Jehovah Shalom, tulisan The Lord of Lords di bendera-bendera itu, iblis gak takut. Maka itu saya katakan dalam nama Yesus, ya, Yesus Tuhan itu cukup tanpa ditambah apa-apa. Maaf. Maka itu hati-hati dengan pengajaran Yesus plus banner, plus jubah, plus minyak urapan, plus anggur perjamuan. Maaf, tolak itu semua. Itu justru merendahkan Tuhan Yesus. Tolong catat, Yesus itu Yesus. Nggak usah ditambah apa-apa. Maka itu kalau hidup kita seperti itu, ada pengampunan, ada kasih, ada kekudusan, ada di dalam terang, maka yang lain nggak bisa masuk. Nah, begitu pula dalam keluarga kita. Saudara, suatu hari saya punya pengalaman yang saya nggak pernah mikir. Dan itu saya
buktikan berkali-kali, bukan cuma dalam hidup saya, dalam hidup berapa teman saya juga. Ternyata kalau ada orang kerasukan setan, kita nggak perlu teriak-teriak, nongking dalam semua, terus bawa gitar, genjreng-genjreng, sampai berapa kali tuh senar gitarnya putus karena mikir makin kenceng nyanyi, setannya makin takut. Ternyata tidak. Nah, suatu hari saya ke rumah seorang hamba Tuhan, ya. Saya begitu mau masuk, kaget saya di pintu depan. Terdengar teriakan-teriakan. Oh, saya tahu. Ini ada orang kerasukan setan. Suaranya mengerikan. Nah, saya dapat kode suruh masuk. Nah, saya tuh nggak ngerti ini siapa dan kenapa sampai seperti itu. Ini anak muda lagi, kira-kira umur 22. Dipegangi oleh banyak orang, saudara. Tapi meronta. Nah, begitu saya masuk, tiba-tiba setannya berteriak. Itu papanya. Itu yang mau kubunuh. Loh, kok papanya? Saya nggak kenal. Langsung Roh Kudus ingatkan. Anak itu sakit hati pada papanya. Saya nggak kenal lagi sekarang. Setannya tahu. Maaf, saya cuma cerita. Karena Roh Tuhan bekerja di hidup saya untuk mempunyai hati papa. Maka itu saya kalau ketemu orang yang nggak punya papa, saya langsung rasa. Begitu setan nyebut, itu papanya, aku mau bunuh dia. Oh, anak ini sakit hati dengan papanya. Maka timbul belas kasihan yang kuat dari dalam hati saya kepada anak ini, saudara. Maka saya dekati anak ini dengan hati yang betul-betul saya sayang dia. Saya pegang tangannya, dia lempar tangan saya. Saya bilang, nak, papa minta maaf. Karena selama ini papa gak pernah sayang kamu. Bahkan papa sakiti kamu. Saudara, setannya berteriak. Saya gak tahu suara apa itu. Pokoknya seperti ngusir. Saya langsung bilang, maafkan papa. Papa mengaku salah, papa berdosa kepadamu. Saudara, tiba-tiba dari tangan dan kaki yang kaku tegang itu total lemes. Nah, begitu saya tahu dia lemes, saya bilangnya megangi, coba minggir semuanya. Saudara, saya duduk di dekat dia karena di lantai. Saya angkat kepalanya, saya peluk dia. Saya bilang, papa minta maaf nak, papa minta maaf, papa bersalah. Saudara tahu, anak itu nangis, gak berteriak lagi. Nah, semua kita tahu ya, kalau kita ngelayani orang kerasukan setan, kalau orangnya sudah lemes, berarti setannya pergi. Begitu saya peluk, saya minta maaf, saudara, dia sembuh. Semua orang heran. Ternyata mereka sudah lebih dari 3 jam mendoakan anak ini. Setannya gak keluar. Nah, saya datang hanya dengan kasih. Setan pergi. Itu dia. Maaf, saya beri contoh yang lain. Ini anjing. Satu hari bersama anak saya Adon Bisjem itu ya, dengan satu tim kami 6 orang. Kami ke Maluku. Satu kota kecil namanya Masohi. Nah, saya ini sayang binatang. Oke. Kami nginap di rumah orang yang dikatakan paling kaya di pulau itu. Memang rumahnya megah sekali, pengusaha besar. Tapi mereka sudah pindah ke Jakarta. Nah, anaknya yang mengelola tempat itu. Begitu kami masuk ke belakang, karena lewat belakang, saya kaget melihat ada Rottweiler, anjing. Kok mendengar Rottweiler pasti kita takut, bukan? Aduh, kasihan sekali. Dia diikat dengan rantai, tapi rantainya sudah bulat, tahu bulat ya, sampai jadi pendek sekali. Nah, saya melihat itu, saya bilang kepada pegawai-pegawai di situ, sejak kapan anjing ini dirantai seperti ini? Wih, hampir 4 tahun, Pak. Jahat dia, Pak. Dia sudah gigit berapa banyak orang. Anak-anak takut kalau ke sini. Aduh, kasihan benar. Nah, saudara, belajar ya. Saya belajar tentang anjing. Anjing itu salah satu dari 2 binatang yang Tuhan ciptakan
untuk bisa mencium adrenalin. Tolong perhatikan. Binatang yang kedua itu angsa. Angsa ya, bukan bebek loh, yang lehernya panjang itu. Nah, Tuhan ciptakan anjing dan angsa, itu binatang yang bisa mencium adrenalin. Nah, adrenalin itu sebuah zat kimia di dalam darah kita yang diproduksi waktu kita gembira ataupun waktu kita tegang. Ya, perhatikan, itu adrenalin. Nah, adrenalin yang positif, kalau kita lagi gembira, lagi senang-senang, nah, maka itu Tuhan berkata lewat Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu betul. Maka itu di zaman COVID-19 begini, sampai hari ini belum ada obatnya. Karena obatnya ada di dalam tubuh manusia sendiri. Namanya imun, kekebalan tubuh kita. Nah, maka itu ada istilah self-healing. Jadi Tuhan itu ciptakan kehidupan, itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Asal kita ikuti aturannya. Nah, anjing itu paling tahu. Ada maling, ya langsung gonggong. Karena adrenalinnya, orang tegang. Begitu pula angsa. Maka itu kalau ketemu angsa, begitu kita takut, wih, angsanya mau nyosor istilahnya. Tapi kalau kita nggak takut, hati kita senang, angsa itu nggak panik. Nah, saya beritahu, ya. Oh, terima kasih, ada yang beritahu, bukan zat kimia, itu hormon. Terima kasih, ya. Saya membahasakan saja, karena bahan kimia ada aromanya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, di situ kita melihat. Saya bilang kepada pegawai, coba ya, saya akan ngajarin kalian bahwa anjing ini pun butuh kasih sayang. Perhatikan, anjing ini pun butuh kasih sayang. Terus siapa, Pak? Saya akan buka rantainya. Mereka teriak, jangan Pak, nanti digigit. Sudahlah. Nah, karena saya sudah sering ketemu anjing segalak apa, maka itu dengarkan. Anjing segalak apa? Kalau ada yang datang dengan kasih, anjing itu berubah. Nah, Rottweiler itu kan gak punya ekor karena dipotong. Nah, belajar. Anjing yang lagi gembira, ekornya pasti goyang. Ya, tapi anjing ketakutan, ekornya akan masuk ke antara dua kaki belakangnya. Nah, saya nyimpang dikit. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar, dengar baik-baik. Itu karena miskomunikasi. Karena komunikasinya nggak nyambung. Nah, kenapa anjing dan kucing ribut terus? Bukan karena mereka dua ada setannya, tidak. Karena komunikasi mereka nggak ada penterjemah. Tolong perhatikan, begitu belajar biologi. Anjing kalau lagi gembira, ekornya goyang. Seneng bukan? Yang punya anjing pasti tahu. Tapi kucing kalau lagi marah, ekornya goyang. Nah, pagi-pagi anjing lagi santai-santai jalan-jalan, ekornya goyang-goyang. Dari kejauhan ada kucing. Nah, begitu kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, bagi kucing, anjing ini nantang. Nah, ketika kucing merasa tertantang, ekornya goyang, anjing menerimanya. Pagi-pagi ketemu sahabat ini, ya. Nah, jadi anjing terima ini sahabat karena ekornya kucing goyang-goyang. Ngerti nggak? Karena komunikasi, maka itu tidak bisa ada penterjemah, jadi ribut. Maka itu kalau suami istri rajin bertengkar, pantas kalau disebut orang dua itu kayak kucing dengan anjing. Nah, saya bilang kepada para pegawai, lihat ya, nanti ini. Jadi ayo datang dengan kasih sayang. Saudara, tapi saya tetap manusia. Ada was-was dikit, tapi saya tolak was-was itu. Supaya hormon adrenalin saya tetap positif dan dicium baik oleh anjing itu. Bahwa saya tidak menakutkan, saya tidak membuat dia gelisah. Saya dekati, saya ketek-ketek gini tangan saya. Nah, dia mulai berubah, ngelihat saya. Nah, yang belajar ya. Begitu saya makin dekat, saudara, lihat. Ini tergantung anjingnya. Bisa pantatnya diberikan ke kita,
atau dia dongak. Kalau dia dongak langsung pegang bawah leher. Ya, elus-elus itu paling dia suka. Nah, Rottweiler ini tiba-tiba saya dekat, dia balik badan. Oh, saya tahu. Dia minta pantatnya dipuk-puk begitu. Saya puk-puk pantatnya, saudara. Yang lain melihat itu dengan was-was. Enggak lama, hanya sekian detik. Ketika saya puk-puk pantatnya, maaf ya. Lalu Rottweiler ini rebah. Ya, terlentang. Saudara tahu nggak dia minta apa? Minta perutnya digosok. Wah, waktu dia terlentang, saya duduk dekat dia. Saya gosok perutnya. Dia kesenangan. Biasa bayangkan ya, 4 kakinya itu goyang semuanya. Udah, lalu saya pegang lehernya. Dia berdiri, saudara. Itu yang buat orang teriak. Karena begitu dia berdiri, dia lompat langsung ke pundak saya. Nah, saya sudah biasa. Aduh, baunya minta ampun. Karena sudah 4 tahun, hampir 4 tahun. Jadi kalau mereka beri makan, beri minum, didorong pakai gala panjang. Karena takut. Saya main dengan dia. Nah, karena nggak ada yang berani dekat, saya coba cari di mana bukaan rantainya ini supaya los. Ringkas cerita, saudara. Hari itu anjing ini pulih. Jadi ramah dengan semua orang. Bayangkan. Maka itu di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam kesucian, di dalam terang, setan gak bisa masuk. Maka itu maaf saya berkata, kalau ada di antara saudara ngikuti seminar lewat Zoom ini, belajar mendalami kebenaran lewat Zoom ini, keluarga saudara seperti neraka suasananya. Berarti di rumah itu sedang banyak setannya. Yang nomor 1, nggak ada pengampunan suami istri. Ayo hari ini semua anggota keluarga kita mengambil keputusan untuk mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Jangan mengampuni pakai syarat, jangan. Oke? Saya mau bacakan beberapa firman Tuhan untuk mengampuni. Bagaimana cara kita mengampuni? Saya mau baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Maaf, ayat yang ke 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, dengarkan firman ini. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan diri Tuhan Yesus. Oke? Oleh Kristus. Bapa di surga mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, maka itu kalau kita mengampuni siapa saja, tolong catat ayat ini. Harus tanpa memperhitungkan pelanggarannya. Contohnya begini. Saya memang mengampuni kok Pak Pendeta. Sungguh saya mengampuni. Tapi, nah ada tapinya ini loh yang gak enak. Saya ingin dia ingat SMS dia tahun 2007 yang lalu. Wah, lama sekali. Sudah 13 tahun. Iya, justru gara-gara SMS itu saya ini sakit hati dengan dia. Ya, nah, kita harus melihatnya. Kalau Tuhan, perhatikan, kalau Tuhan mengampuni kita dengan memperhitungkan masa lalu kita, memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita, memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, tolong jawab. Kira-kira kita jadi apa? Kalau Tuhan mengampuni tetapi dengan memperhitungkan.
pelanggaran kita yang dulu-dulu. Maka itu kalau kita berkata mengampuni, ya sudah, habis di situ. Jangan ungkit-ungkit hal-hal yang dahulu, supaya setan tidak bekerja. Tolong perhatikan, tolong catat akan konsep ini. Demi surga nyata di keluarga kita, demi kebahagiaan dan masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Maka itu mari papa mama, mulai hari ini dalam hidup kita, saya ulangi lagi, mulai hari ini dalam hidup kita, kita selalu dan terus-menerus mengampuni. Walaupun gak ada yang sedang berbuat salah, kita harus tetap mempersiapkan pengampunan. Oke, ayat 18, masih 2 Korintus 5. Ini cara Tuhan mengampuni kita, hebat sekali ya. Ayat 18, 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus. Perhatikan, dengan perantaraan Kristus. Ngapain? Ya, saya ulangi ayat 18, 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini luar biasa. Jadi kata telah itu penting. Telah mendamaikan kita dengan dirinya lewat perantaraan Kristus. Nah, kita tanya, berarti kapan Tuhan mendamaikan kita? Jawabannya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena dengan perantaraan Kristus. Dan ini luar biasa, saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, kita ini di mana? Belum ada. Jangan lagi kita, kakek nenek moyang kita, kakek buyut kita, belum ada. Ini yang buat saya bertobat dalam hal mengampuni. Jadi Bapa di surga mengampuni kita sebelum kita lahir. Karena Yesus mati, kita belum ada. Jadi Bapa di surga mengampuni kita sebelum kita kenal Dia dan Dia tahu kita dalam arti fisik. Kapan Bapa di surga mengampuni kita? Sebelum kita berbuat dosa. Ini yang paling saya kaget. Kita diampuni sebelum kita lahir. Berarti kita diampuni sebelum kita berbuat dosa. Saya kagum. Dunia membutuhkan pengampunan yang seperti ini. Maka itu suami istri selalu siapkan pengampunan. Supaya begitu pasangan kita berbuat salah dan menyakiti kita, otomatis kita sudah mengampuni. Bayangkan kalau ini terjadi di luar keluarga kita. Ada orang berbuat salah, saudara. Langsung kita mengampuni. Orangnya akan kaget. Apalagi kalau sampai tanya, jadi Anda mengampuni saya sejak kapan? Oh, Tuhan saya mengajar. Saya harus mengampuni siapa saja. Sebelum saya kenal orang itu, kaget dunia, saudara. Bahkan saya mengampuni saudara sebelum saudara berbuat salah kepada saya. Ini yang tertulis di kitab suci kita. Mengampuni sebelum kita kenal orang itu. Mengampuni sebelum orang itu berbuat salah. Wow, luar biasa. Dunia akan sembuh, dunia akan pulih kalau kita mau mengampuni dengan cara yang demikian. Jadi saya ulangi, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni saudara dengan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka dulu.
Kita mengampuni siapa saja sebelum kita kenal orang itu. Kita harus sudah memberikan pengampunan. Nah, maka itu saya katakan, kalau saudara dan saya, goedemiddag Jeff. Kalau saudara dan saya mengampuni siapa saja dalam hidup ini dengan cara ini, oh dunia nggak bisa ada kebencian lagi. Oke, saya lanjut. Keluarga dalam bahasa Indonesia ada istilah rumah tangga. Betul? Nah, kalau kita bicara rumah tangga, ada rumah, berarti kita bicara tiang. Kalau fondasi otomatis. Tapi tiang. Nah, saudara pernah mikir nggak? Paling dikit sebuah rumah itu tiangnya berapa? Paling dikit 4. Jangan bilang cuma 2 loh. Apalagi 1. Kalau rumah tiangnya 1 namanya payung. 4 minimal ya rumah tangga itu. Nah, saya cari di Alkitab. Ada nggak sesuatu yang bicara tentang 4 hal? Ya, ternyata ada. Nah, ini tiang pernikahan kita, ini tiang rumah tangga kita. Maka itu mulai hari ini, baik rumah tangga kita atau rumah tangga teman-teman kita yang sedang goyang, nggak cuma goyang, apa saja penyebabnya kita nggak usah urus, tapi lihat tiang-tiangnya. Keren ya saudara? Nah, karena rumah itu minimal ada 4 tiang, ada ayat yang bicara tentang 4 tiang ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ya, saya baca. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ini tentang kasih. Oh, luar biasa. Maka itu rumah tangga yang harmonis. Perhatikan kasihnya di keluarga itu. Rumah tangga harmonis. Perhatikan 4 tiangnya. Ya, perhatikan baik-baik. Saya baca 1 Korintus 13 ayat 7. 1. Ini tiang pertama. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Tiang nomor 2. Kasih itu percaya segala sesuatu. Tiang nomor 3. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan tiang yang keempat. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, luar biasa. Inilah 4 tiang keluarga kita. Inilah 4 tiang rumah tangga kita yang harus kita periksa. Kalau rumah tangga kita goyang, pasti salah 1 atau salah 2 atau salah 3. Ya ambruk sudah. Kalau 3 tiangnya goyang, apalagi salah 4, ambruk betul rumah itu. Nah, ayo kita periksa satu persatu. Tiang pertama ditulis oleh Bapa di surga. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Nah, suami istri dengar ya. Jangan sekali-kali kalau kita sudah menikah terus kita ngomong, ingat yang dulu ya. Ingat yang dulu. Ini jahat. Suami istri yang suka bongkar-bongkar masa lalu. Suami istri yang suka udal-udal bahasa Jawanya. Mengaduk-aduk endapan masa lalu. Suami istri yang buka aib masa lalu. Itu jahat di mata Tuhan. Dan itu merusak hidup. Maaf ya saudara, saya pakai kalimat yang jelek. Segoblok-gobloknya orang goblok, kalau diungkit-ungkit marah juga. Apalagi yang pintar.
Jadi suami istri jangan ungkit-ungkit masa lalu. Jangan. Tutup masa lalu. Lihatlah ke depan suami istri demi anak-anak kita. Udahlah. Sama seperti Papa di surga. Mana dia pernah ungkit-ungkit dosa kita yang dulu? Enggak pernah. Dia melihat kita dengan kacamata hari ini. Dia enggak pernah melihat kita dengan kacamata yang dulu. Tolong perhatikan. Maka itu jahat suami istri. Jahat papa mama. Kalau selalu lihat ke belakang, lihat masa lalu. Ingat yang dulu, aib yang dulu. Dalam nama Yesus, tutup mulai hari ini. Kalau tidak, tiang pertama kita goyah. Tiang kedua ini yang paling penting. Dari 4 tiang, maka tiang kedua ini yang paling penting. Disebut percaya segala sesuatu. Suami istri tolong catat. Sebuah pernikahan sudah resmi cerai tanpa kepengadilan kalau di antara 2 orang itu sudah nggak saling percaya. Catat. Sebuah pernikahan otomatis sudah cerai tanpa kepengadilan ketika 2 orang ini nggak saling percaya. Nah, nggak saling percaya itu namanya curiga. Ngeri, saudara. Berapa banyak rumah tangga hancur hanya karena kata orang, katanya. Berapa banyak rumah tangga berantakan karena percaya WhatsApp dari orang lain. Ibu, katanya bapak itu di hotel ini loh. Katanya bapak jalan dengan perempuan itu. Katanya. Maka suami istri yang tidak bisa percaya pasangannya, maka tiang kedua hancur. Percaya segala sesuatu itu bukan beriman pada Tuhan ini, Tuhan itu, tidak. Percaya suami dan percaya istrinya. Itu tiang kedua. Pernikahan otomatis cerai tanpa kepengadilan. Ketika suami istri hartanya terpisah. Tolong catat, pasti banyak yang kaget mendengar ini. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata begini. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul tidak? Hanya Tuhan Yesus. Enggak ada orang lain di dunia pernah berkata seperti itu. Nah, kalau suami istri hartanya pisah, artinya begini. Suami istri boleh punya tabungan di bank yang berbeda, enggak apa-apa. Tapi maksudnya jumlahnya harus saling tahu. Dan enggak boleh dirahasiakan. Wih, tapi enggak bisa loh. Suamiku itu tukang judi. Oh, kalau dia tahu duitku begini, habis. Begitu pula ada suami berkata, aduh, istriku enggak boleh tahu berapa uangku. Karena istriku tuh hobinya shopping. Habis ini duitku. Saudara, kalau suami istri sudah tidak percaya tentang uang, berarti suami istri sedang bercerai. Kata sedang berarti kan. Ya artinya sudah. Maka itu saudara, perhatikan ini baik-baik. Harta boleh punya bank yang berbeda, tapi tetap jumlahnya harus saling tahu. Jangan pakai alasan macam-macam. Pokoknya kalau harta pisah, berarti hati pisah. Lagi sekali, harta pisah berarti hati pisah. Nah, jawab. Apa artinya sebuah pernikahan hatinya pisah? Ya cerai. Maka itu apa saja harus terbuka suami istri, ya, saling tahu, nggak boleh ada rahasia. Oke, saya baca Kejadian 2, ya, ayat 25. Kejadian 2 ayat 25.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini aneh. Anehnya di mana? Adam dan Hawa dari dulu telanjang. Sebab zaman mereka belum ada pabrik tekstil. Betul? Tapi kenapa Papa berfirman mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka nggak merasa malu? Inilah hukum yang luar biasa. Yang namanya suami istri, perhatikan baik-baik, yang namanya suami istri tidak boleh ada yang ditutupi di hadapan pasangannya. Yang namanya suami istri harus tahu di depan suaminya dan di depan istrinya nggak ada yang disembunyikan, nggak ada rahasia. Itu keluarga harmonis. Nah, ternyata ini sulit, saudara. Maka itu awas suami istri yang HP-nya pakai PIN, tapi masing-masing nggak saling tahu PIN-nya berapa. Awas. Awas suami istri yang punya PIN code untuk SMS mobile bankingnya, yang punya ATM. Awas kalau PIN-nya nggak saling terbuka. Awas. Berarti ada yang ditutup-tutupi. Dan di situ setan bekerja. Tolong perhatikan. Jadi terbukanya suami istri supaya harmonis, supaya ada kebahagiaan, ada surga. Hasilnya akan luar biasa. Keren ya, janji. Maka itu jangan diberi hak suara dan kata orang lain dalam pernikahan kita, kecuali suami percaya pada kata-kata istri dan istri percaya pada kata-kata suami. Maka setan gak ada tempat dalam keluarga yang kompak, yang harmonis seperti itu. Saya tambah satu ayat lagi untuk yang kedua. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Begini kata Tuhan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Perhatikan ya, apa yang Yesus katakan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya belum pernah menemukan ayat lain di seluruh Alkitab yang sehebat ayat ini. Kalau suami istri, dua orang yang sepakat itu suami istri. Kalau suami istri menjaga kesepakatan, keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, kesatuan pikiran, kesatuan hati. Doanya suami istri yang harmonis, yang sepakat, itu bisa menggoncang neraka, membuat iblis kalang kabut dan ketakutan. Kenapa? Karena setiap suami istri yang menjaga kesepakatannya, kesehatiannya, minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya, suami istri yang sepakat, yang harmonis, semua masalah dalam keluarganya pasti selesai, sebab doanya dijamin dikabulkan oleh Bapa di surga. Maka itu seharusnya dalam rumah tangga tidak bisa ada masalah yang berlarut-larut. Nggak bisa. Cepat selesai. Karena doanya orang dua suami istri yang sepakat itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangkan. Maka itu saya berkata, kalau ada keluarga hamba Tuhan, keluarga murid Yesus, kok banyak setannya ya? Loh, bagaimana keluarga banyak setannya? Yaitu ribut terus, rajin bertengkar, itu kan setan. Karena nggak sepakat, nggak mau berdamai, nggak mau mengampuni.
ingat-ingat yang dulu. Nah, maka itu suami istri tiang kedua ini penting. Percaya segala sesuatu terhadap istrinya dan suaminya. Percaya. Keren ya? Oh, terima kasih Papa di surga. Tiang ketiga, ya, mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Coba, kalau saudara kenal satu keluarga, suami istri ini dua-duanya profesinya jaksa. Perhatikan ya. Pasti ada bukan? Suami istri sama-sama profesi jaksa. Saya tanya, walaupun dua orang ini jaksa, kan gak lucu kalau di rumah isinya tuntut menuntut, mentang-mentang jaksa. Enggak. Maka itu tiang ketiga ini, perhatikan suami istri, harapkan suami berubah, harapkan istri berubah, bukan menuntut, apalagi memberi waktu. Aku beri waktu kamu 2 minggu ya, kalau nggak berubah awas kamu. Saudara, bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Ingat ya saudara, kalau suami istri nggak saling menutupi masa lalu, kalau suami istri nggak saling percaya, kalau suami istri nggak saling mengharapkan, catat, anak-anak adalah korban yang pertama di dalam rumahnya sendiri. Kasihan mereka, hidupnya menderita. Apalagi di masa COVID-19, ketika semua orang disuruh di rumah saja. Apa enggak neraka buat anak-anak kalau papa mama enggak harmonis? Pagi-pagi bangun sudah melihat 2 wajah kayak wajah kodok yang jelek itu, maaf. Anak-anak enek, siang begitu, sore begitu, malam begitu, tiap hari begitu. Stres, menderita anak-anak. Maka itu suami istri, ayo berdamai. Ampuni. Memang semua kita salah. Awas yang suka ngomong, iya Pak Pendeta nggak tahu. Enak ngomong, ini suamiku, istriku ini berkali-kali buat itu. Oke, misalnya begitu. Mari kita balikkan kepada Tuhan. Jawab jujurnya pertanyaan saya. Ada nggak di antara kita yang ikut belajar ini nggak pernah salah yang sama bolak-balik kepada Tuhan? Tolong jawab. Kalau ada yang berani, oh saya jarang kok buat salah. Engkau bukan orang, tapi orang-orangan. Mana ada orang nggak sering buat salah? Maka itu jangan sombong, jangan suka menghakimi, jangan suka mencurigai orang. Jadilah seperti Tuhan, seperti Papa di surga. Nah, itu keindahan. Jadi suami istri, yang ketiga adalah mengharapkan. Jangan menuntut. Yang keempat, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Nah, indahnya 4 tiang ini diakhiri dengan kata segala sesuatu. Tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harapkan segala sesuatu. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Ya udah, kalau bolak-balik begitu, usap dada kita. Tuhan, tolong aku supaya sabar terhadap suamiku, sabar terhadap istriku, seperti Tuhan sabar terhadap aku. Setuju nggak saya ngomong begitu? Karena Tuhan pun sebetulnya nggak sabar loh lihat kita, saudara. Gitu rasanya. Salah yang sama kok bolak-balik dilakukan. Tapi lihat, Papa kita luar biasa. Jadi, rumah tangga akan jadi seperti surga. Rumah tangga akan harmonis, luar biasa. Kalau 4 tiang ini kita jaga baik-baik.
Saya kanan kiri sudah hampir 1 jam kita mendengar firman Tuhan ini. Saudara dengarkan. Ya. Kalau surga tidak ada di keluarga kita, berarti neraka yang ada di keluarga kita. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di keluarga kita, berarti setan yang di keluarga kita. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan, bentuk rumah tangga kita seperti apa. Maka itu di tengah COVID-19, ketika hidup ini makin berat, jangan ditambah berat. Karena suami istri bertengkar terus hampir tiap hari. Stop dan bertobat. Ingat anak-anak, butuh ketenangan, butuh surga. Dan kita dua yang menciptakannya. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya. Kalau ada kata selanjutnya, itu artinya Papa sudah menyelesaikan sesuatu. Begitu sudah selesai, langsung Papa berkata, setelah itu kemudian apa? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, ditaruhnya, dipeliharanya, dijaganya. Siapa? Keluarga yang dibentuk Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini saya kagum. Luar biasa. Jadi konsep surga buat Papa itu harus di taman. Suasana taman. Coba kalau kita mendengar kata taman, pasti bilang hijau, seger, harum, cerah, bahagia, tenang, indah, bunga, macam-macam. Itu rencana Tuhan untuk keluarga kita semua. Ayo di tengah COVID-19 ini kita ganti dari padang gurun tandus menjadi taman Eden yang indah dengan cara saling mengampuni. Satu-satunya alat yang bisa memelihara, merawat taman itu cuma satu. Mengampuni. Alatnya cuma satu. Ampuni. Begitu kita selalu mengampuni, maka taman Eden terawat. Tapi begitu kita tidak mengampuni, detik berikut taman jadi padang tandus. Yang mengerti bahasa Mandarin luar biasa. Bahasa Mandarin taman yang tradisional ya, bukan yang dipersingkat. Yuan itu kalau nulis dari kiri garis ke atas, lalu garis atas ke kanan, turun. Nggak boleh ditutup dulu cara nulis. Setelah itu ada 2 orang. Ren 2. Maaf kalau saya kebalik. Setelah itu ada mulut. Setelah mulut ada tanah. Nah, setelah 2 orang, mulut, tanah atau tanah mulut dulu, baru ditutup dari kanan ke kiri. Itu yuan, taman. Jadi taman itu pagarnya rapat, 4 bagian, 4 sisi. Ada 2 orang, itulah suami istri. Ada mulut untuk komunikasi dan makan. Ada tanah yang Tuhan sediakan untuk diolah. Itulah taman dalam bahasa Mandarin. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Ya, mulai hari ini ayo keluarga kita jadi taman Eden. Kalau nggak jadi taman Eden, taman Edan. Maaf. Berbahagialah setiap kita. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita ciptakan taman itu.